Dare to Code, What's Your Skill, Explore. Hello world, this is Hana dan di sini kita akan belajar coding mobile dari nol sampai jadi aplikasi keren. Jika kalian baru di sini, jangan khawatir, kita di sini akan belajar secara bertahap, step by step di setiap videonya. Aku akan membahas bagian penting dari proses pembuatan aplikasi mobile, jadi pastikan kalian mengikuti setiap episodenya agar tidak ketinggalan. Nah, pada video kali ini kita akan menambahkan beberapa fungsi yang sekiranya akan mempersiapkan project yang sedang kita buat. Baiklah, yang pertama itu kita akan belajar untuk menerapkan indikator dan logik dari welcome screen atau untuk selesai. Nah, yang kedua itu kita akan menerapkan list view itu sebagai menu setting atau more pada project kita ini, itu dimana nanti ada beberapa pilihan menu kayak misalnya akun, notifikasi, bahasa, tampilan, dan tentang aplikasi, dimana jika kita klik itu akan mengarah ke fragmentnya masing-masing. Lalu yang terakhir kita akan belajar menerapkan recycler view yang nantinya akan menampilkan list-list gambar sesuai dengan project tema kita. Nah, baiklah, yang pertama, kita akan coba untuk menerapkan indikator dan logik pada intro screen atau intro activity kita. Nah, di mana di sini kita akan menggunakan yang namanya itu dot indikator. Nah, di mana sebelum memulai untuk tampilannya, kita harus import dulu atau kita tambahkan dulu implementation pada dependensinya. Ini ada di build Gradle yang modul app. Kita tambahkan yang ini, implementation, ini yang indikator versi kelima, versi terbarunya, atau misalnya sekarang udah di atas 5, bisa diganti ya sesuai keinginan. Nah, kemudian kita tambahkan dot indikator tadi pada layout di activity-nya intro, yang di activity-nya ya. Nah, sebelumnya tadi di modul app tadi tuh harus di-sync dulu ya, biar dia tuh mengambil bisa menjalankan implementation dari dependensi tadi. Kemudian yang activity intro tadi kita tambahkan dot indikator namanya. Dia bentuknya nanti seperti ini, bulat gitu. Ini kita bisa sesuaikan kalau misalnya mau bagaimana bentuknya, corner radiusnya, itu progress mode-nya bisa juga, warnanya, selected color sama dot color. Ini. Oke, kita ubah saja sesuai project tema kita masing-masing. Kemudian, nah pada layout ini kita akan tambahkan button untuk dia tuh bisa next ke intro selanjutnya. Biasanya kan kayak gitu kalau misalnya di intro nanti dia bakal next gitu. Kemudian kita juga tambahkan satu text view di sini skip dia untuk biar kalau misalnya nggak mau dia next intronya bisa langsung di skip. Ini menggunakan text view di mana kita clickable-nya diterukan ya biar bisa diklik. Nah, kemudian kita akan mengatur logikanya pada intro activity di mana dot indikator tadi kita definisikan dulu dengan variabel global namanya dot indikator. Kemudian kita panggil si dot indikator tadi itu dengan view yang sesuai ID view tadi. ID view tadi dot indikatornya apa, kita masukkan di sini. Nah, kemudian untuk mengaplikasikan dot indikator nih cukup menggunakan satu baris coding saja seperti ini. Dot indikator di mana dia akan menerapkan si dot indikator tadi ke view pager yang ada pada intro kita. Kan intro kita kemarin kita menggunakan view pager, jadi tinggal di attack saja biar dia itu masuk ke view pagernya. Itu untuk penggunaan dot indikatornya. Kemudian untuk logika si button next sama skipnya, pertama kita definisikan dulu variabel untuk button next sama skipnya. Seperti biasa. Nah, kemudian kita akan mengecek si button next-nya tadi. Nah, untuk kliknya si button next tadi, ada kondisi di mana kalau misalnya view pager-nya itu sekarang itu belum
di terakhir, belum di view pagar terakhir, maka dia itu akan bertambah satu atau listnya menambah satu. Berarti kalau misalnya dia tuh di intro satu, dicek dia tuh belum dari fragment list yang terakhir, karena benar dia masuk maka dia akan nambah satu, jadi ditambah satu. Jadi dia next ke fragment berikutnya. Kalau misalnya tidak, berarti kalau misalnya dia berada di fragment terakhir, maka dia akan menyelesaikan si activity-nya, si fragment ini. Nah, ini menggunakan function private di bawah ini, nah di mana dia akan memulai si intent baru ke login dan menyelesaikan si intro activity ini. Kemudian kalau misalnya untuk tombol skip-nya, tulisan text view-nya, dia kalau misalnya diklik maka dia akan langsung menyelesaikan si intro activity ini. Begitu. Nah, kemudian kita akan menambahkan satu logika lagi, di mana kalau misalnya ini kita akan mengecek si view pagar ini. Kita akan mendeteksi view pagar ini sekarang ada di mana. Nah, kalau misalnya posisinya itu berada di terakhir, ini kita akan mengambil posisinya misalnya berada di terakhir, maka button next tadi tulisannya yang harusnya next, di sini tadi kan tulisannya next. Nah, kalau misalnya dia sudah berada posisinya terakhir, maka tulisannya akan berubah jadi finish. Nah, skip-nya kemudian kita hilangkan. Ya kan, skip visibility-nya itu akan dihilangkan dengan view gone. Nah, itu adalah ini. Kita sudah menerapkan si indikator logic untuk kalau misalnya dari si welcome screen-nya sama selesainya. Kita mau coba dulu jalankan. Nah, ini adalah tampilan untuk si indikatornya tadi. Nah, ini juga button next-nya. Kemudian di sini ada button skip. Kita coba dulu di next kan. Ini adalah fragment pertama. Kalau kita next, maka dia akan menambah si VPG current item-nya menjadi 2, jadi ini fragment kedua. Kemudian kalau misalnya kita next kan lagi, nah karena dia tadi mendeteksi positionnya itu ada di bagian terakhir dari fragment list, maka button next tadi berubah jadi finish, kemudian tombol skipnya hilang, gitu ya. Kemudian kalau kita finishkan dia, maka dia akan finish activity-nya. Oke. Kita akan mencoba untuk menggunakan yang si skip tadi ya. Nah, nih kalau kita next, mungkin kita skip aja langsung, maka dia akan langsung selesai dan dia akan langsung masuk ke halaman selanjutnya. Nah, oke, baiklah, kita akan masuk ke yang kedua, yaitu menerapkan list view sebagai menu atau settingnya, di mana nanti ada list-list menunya seperti yang ada ini. Kemudian dia akan kalau diklik akan menampilkan fragmen yang sesuai. Nah, yang pertama itu kita akan menyediakan namanya itu nih, list view. Ini kita bikin package baru di mana klik kanan pada bagian ini, kemudian new, ini package, kemudian kita bikin namanya list view. Lalu selanjutnya kita akan membuat satu list view activity baru, empty view activity, dengan nama list view activity. Kemudian kita akan membuat list model, ini namanya adalah ini pada bagian Kotlin class Java kita pilih yang data class. Ini data class namanya list model. Kemudian kita buat juga Kotlin atau Kotlin kelasnya ini namanya tuh list adapter. Ini menggunakan kelas yang biasa yang ini. Kemudian namanya list adapter. Nah, kemudian untuk list modelnya ini adalah variabel-variabel yang akan digunakan pada si list ini. Ada apa-apa aja list itu. Di sini kita akan menggunakan 4 variabel di mana ada ID,
ada name, ada deskripsi, sama ada image-nya dari si list itu. Kemudian kita pada list adapter ini kita bikin ini. Nah, ini nih kita harus bikin dulu namanya ini, list item. Di mana list item ini dia akan mengambil, ini adalah tampilan dari setiap si list view yang ada. Nah, ini adalah satuannya kayak gini. Ini nih kita bikin sendiri ya, klik kanan aja pada layout. Ini layout resource file, namanya list item. Kemudian kita bikin image view satu di sini. Kemudian jangan lupa scale type-nya itu center crop, dimana dia akan memotong tengah-tengahnya nanti jadi kotak seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan text view untuk si text name-nya. Ini di atas ini yang bold. Kemudian kita tambahkan satu lagi text description. Ini yang pakai yang medium aja untuk di bawah yang kecil. Oke, begitu. Kemudian pada list view-nya kita akan menambahkan namanya list view. Kita akan nambahkan view berupa list view namanya. Seperti ini dia nanti hasilnya. Kemudian kita jangan lupa match parent. Nah, di sini saya menambahkan satu toolbar untuk biar kalau misalnya kita klik si activity-nya ini, kalau misalnya kita mau back, kita bisa pakai menggunakan toolbar yang ada di atas ini ya. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga udah kita lakukan. Nah, kalau misalnya kita udah menggunakan list view ini, kita masukkan list view-nya ini, kita akan mengatur pada list adapternya tadi. Nah, si list adapter tadi kita akan mengambil view layoutnya ini itu dari si yang ini yang tadi list itemnya ini, layoutnya list item. Nah, kemudian kita ambillah dia si image view-nya, text name, sama text description-nya. Nah, kemudian menu itemnya ini untuk mengambil si posisi dari itemnya. Dimana kita akan mengambil ini menggunakan it, dimana nanti ini akan mengambil nama dari si masing-masing image view, text name, sama text description-nya nanti akan disimpan dalam menu item namanya. Kemudian tentunya kita akan mengatur logika yang pada list view activity-nya, si activity tadi. Nah, untuk toolbar-nya jangan lupa kita tambahkan satu variabel global untuk toolbar. Kemudian, nah list view tadi, list item ini, itu kita ambil dari yang activity list view yang ini. Nah, ini ID-nya namanya list item. Kemudian kita definisikan di sini. Nah, kemudian ini adalah untuk inisialisasi toolbar-nya, judulnya, sama tombol back seperti yang sebelumnya. Nah, kemudian tadi kita sudah ada menulis. Menulis ini kita akan memasukkan si list dari setiap menu dalam satu variabel baru namanya menulis. Di sini kita akan mengambil dari list model. List modelnya ini yang ini ada 4 ya variabelnya, jadi kita harus mengisi keempat-empatnya. Di sini ID-nya 1, namanya akun, deskripsinya akun 1. Nah, seperti itu. Ini untuk gambarnya. Menggunakan icon ya, icon bawaan dari drawable-nya. Kemudian kita akan mengatur si ini pertama list adapternya dulu, kita definisikan si list adapter yang dari tadi ini yang di sini untuk mengambil si menu itemnya tadi. Kemudian kita gunakan adapter untuk memasukkan si list view ini ke dalam adapter. Nah, kemudian si list view-nya tadi kita set on quick listener untuk mendapatkan misalnya kemana dia mau pergi kalau misalnya diklik. Nah, kalau misalnya pada kasus ini, kalau misalnya diklik salah satu dari list view-nya tadi, dia akan pindah ke activity baru namanya list detail activity, di mana list detail activity-nya adalah activity untuk menangani fragmen-fragmen dari si
menu-menu yang ada pada list ini. Kemudian dia akan membawa si item ID. Item ID itu berdasarkan si selected tadi. Misalnya diklik, kita ambil ID-nya untuk disimpan dalam put extra ini untuk memberitahu ke list detail activity tadi, ID berapa yang diambil untuk ke fragment berapa yang akan dituju. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk menangani tombol back pada toolbar seperti sebelumnya. Ini untuk bagian yang si list view activity, dimana kalau misalnya list view activity-nya belum diklik. Nah, kita coba run dulu pada bagian ini untuk melihat yang list view-nya tampilannya saja. Ini kita skip aja. Ini letaknya ada di sini ya. Iya. Nah, ini adalah toolbarnya tadi dengan namanya setting di sini. Kemudian ini akun, sini list view pertama, list view kedua, list view ketiga, sampai kelima tentang aplikasi. Nah, kemudian dari mana dia datangnya? Di sini, ini ada di main activity. Di main activity-nya kita akan menambahkan si button navigation view-nya, dimana kalau misalnya kita klik yang setting, maka dia akan pindah ke list view activity ya. Seperti intent biasa, kalau misalnya kita klik akan pindah ke list view activity. Nah, ini adalah tampilannya seperti ini. Ini belum bisa diklik. Nah, untuk handle bagaimana caranya misalnya diklik dia akan pindah ke fragment yang lain. Pertama itu kita akan menyiapkan namanya list detail activity yang seperti yang tadi sebelumnya dibilang. List detail activity ini dia akan menangani fragment-fragment untuk si list detailnya. Ini kita bikin dalam package baru biar lebih rapi. Kemudian untuk pada tampilan yang di layoutnya kita juga tambahkan toolbar biar dia bisa back dengan button yang ada di atas ini. Kemudian kita tambahkan frame layout untuk bagian di mana si fragment itu ada tempatnya. Ini frame layout untuk membuat fragmentnya. Di sini kita akan mengambil semua layout di sini untuk si frame layoutnya. Nah, kemudian di sini kita siapkan blank fragment untuk masing-masing si menulisnya tadi. Seperti ada akun, ada bahasa, ada notifikasi, ada tampilan, dan ada tentang aplikasi si fragment. Kemudian untuk fragmentnya kita akan mengatur si tampilannya. Di sini ada untuk si fragment akun, di mana di sini saya akan menampilkan gambar. Di sini text view untuk nama akunnya sesuai dengan yang login. Kemudian di sini ada button edit profile. Nah, untuk selanjutnya itu fragment untuk yang bahasa, di mana kita di sini bisa pilih bahasa ya. Misalnya akan pilih bahasa, di sini saya gunakan radio button group. Di mana radio button group ini, kalau misalnya dia diklik, dia cuma bisa diklik satu saja. Ini sebuah grup dari radio untuk satu opsi. Seperti ini tampilannya. Kemudian untuk yang fragment notifikasi, di mana, nah di sini saya menggunakan namanya switch untuk memilih. Biasanya kalau di notifikasi kan kayak gini ya, ada notifikasi suara getaran seperti ini. Kemudian untuk tampilan, ini juga kita bikin fragmentnya masing-masing ya, di layoutnya masing-masing. Sini ada mode-mode untuk tampilannya, kemudian ada tentang aplikasinya. Di sini seperti syarat dan privasi begitu. Nah, kemudian logika untuk mengaturnya ini ada pada list detail activity, di mana kita akan inisialisasi toolbarnya lebih dahulu. Kemudian, tadi kan pada list view activity-nya ini kita akan mengirim si intentnya ini dengan menambahkan put extra. Di sini kita akan mengirim si ID dari selected itemnya. Kemudian di sini kita akan mengambilnya. Kita akan mengambilnya, itu kita masukkan namanya ke dalam fragment type, di mana kita akan mengambil intent ekstranya itu berupa item ID, kemudian defaultnya ya satu aja kita masukin. Nah, kemudian
Di sini barulah kita akan menentukan fragmen mana yang akan ditampilkan. Kalau misalnya 1, dia akan menampilkan apa, 2, 3, 4, 5, ini akan sesuai dengan list yang ada di sini, sesuai dengan ID ini. Kita tampilkan fragmennya. Kemudian kita gunakan replace fragment ini fungsi untuk mengganti fragmen ini seperti yang pada pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian seperti inilah logika untuk mengganti si fragmen-fragmen pada activity. Kemudian pada akun fragmen ini kita akan menambahkan si ini title untuk si action bar-nya, dimana namanya akun ini. Kenapa nggak saya taruh di sini? Karena dia tuh bakal beda-beda namanya di toolbar-nya itu di setiap fragmennya. Jadi kita masukkan title si action bar-nya itu di masing-masing fragmen. Kemudian karena ini akunnya, kita akan mengambil nama penggunanya dari share preference-nya gitu. Kita ngambil share preference username, kemudian kita tampilkan dalam si text view itu. Kemudian kalau untuk bahasa kita cuma men-set toolbar title-nya aja gitu. Begitu juga dengan notifikasi, tampilan, dan tentang aplikasi. Oke, nah begitu adalah logika untuk ini menerapkan list view-nya sebagai menu ya. Oke, kita akan mencoba running ulang. Dimana kita masuk ke setting. Nah, di sini ada list view sesuai dengan ini list model yang udah kita definisikan tadi. Pertama akun, kita klik, maka dia akan masuk ke fragmen akun seperti tadi yang sebelumnya kita lihat ya sudah kita buat tadi ya. Kemudian kita back, kita akan kembali ke bagian si list view activity-nya. Kemudian kalau misalnya kita klik notifikasi, dia akan masuk ke bagian layout-nya si notifikasi seperti ini. Kita back lagi. Kemudian kalau bahasa, kita klik, maka dia akan masuk ke bagian bahasa, layout bahasa yang seperti fragment yang udah kita bikin tadi. Nah, untuk tampilan juga menyesuaikan dengan fragmennya. Begitu juga dengan tentang aplikasinya. Oke, nah ini adalah kedua. Yang kedua tadi menerapkan list view-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke yang ketiga. Oke, yang ketiga ini menerapkan recycle view untuk menampilkan list gambar. Nah, di sini ini kita akan menyediakan satu package baru namanya recycler view. Dimana sama seperti list view tadi, kita akan menyiapkan satu activity untuk menghandle semua kelas yang ada di recycler view ini, dimana model recycler model ini berupa data untuk menyimpan variabel apa aja yang mau diletakkan pada recycler view-nya. Sini ada dua, image sama description-nya. Kemudian begitu juga dengan adapter tadi. Ini berupa kelas Kotlin biasa. Nah, di sini activity-nya. Kemudian kita akan lihat dulu bagian layout-nya. Nah, sama seperti list view tadi, kita di sini menggunakan list item kan namanya kalau untuk view. Di sini kita akan membedakanlah sedikit namanya list card view. Di sini karena tadi cuma dua ya variabel untuk recycler view-nya, itu gambar sama description aja, maka nah cuma dua aja di sini. Kemudian untuk yang activity-nya, nah sama juga hanya ada toolbar dan recycler view. Nah, untuk penggunaan recycler view ini kita akan menambahkan modul Gradle baru di dependensinya juga, namanya itu Square Up Picasso. Nih, kita gunakan yang Picasso seperti yang ini, kemudian kita sign now, jangan lupa. Kemudian oke, tampilannya tadi sudah ya. List recycler view-nya kayak gini, kemudian ada toolbar juga. Lalu, nah pada
view activity-nya itu kita akan definisikan si recycler view-nya, terus recycler adapternya sama toolbar. Dimana untuk toolbar sama seperti inisialisasi toolbar atau judul sama tombolnya. Nah, kemudian si recycler view-nya tadi kita akan mengambil si layout-nya. Nah, layout tadi itu dari si activity recycler view-nya. Kemudian kita akan gunakan layout manager untuk mengatur kayak mana tampilannya. Di sini linear ya. Kita gunakan linear, itu akan tampil ke bawah seperti yang ada pada ini layout tadi. Kemudian di sini, nah kita akan menyimpan dalam namanya items, variabel item di sini merupakan list dari recycler model. Dimana sama kayak list view tadi, kita akan masukkan image URL, image-nya, sini kita masukkan URL dan description-nya. Ini kayak gini. Sini kita akan menyediakan banyak data. Oke, kemudian kita gunakan adapter untuk menggunakan recycler adapter berdasarkan item tadi. Kita masukkan item tadi ke dalam si recycler adapter. Nah, recycler adapter ini apa isinya? Kita lihat. Dia akan menangani holder sama position, dimana isinya ini dia akan mengambil si mlist dari recycler model, kemudian juga recycler view untuk view holdernya. Nah, dimana ini akan mengambil layout inflator dari biar dia bisa menampilkan si list card tadi. Nih, list card tadi akan ditampilkan pada si activity-nya. Kemudian dia menggunakan ini Picasso untuk menampilkan si gambarnya, biar gambarnya itu bisa tampil dalam bentuk yang sesuai. Kemudian kita akan masukkan namanya juga, lalu akan mengembalikan berapa banyak si mlistnya ini. Kemudian view holdernya tadi untuk menggunakan di atas tadi akan mengambil si image view sama text name-nya. Kira-kira begitu untuk si recycler adapternya. Nah, untuk membedakan recycler view sama list view, kalau misalnya list view, dia akan meload semuanya yang ada pada si bagian ini dia akan meload semuanya. Nah, kalau misalnya recycler view, dia cuma akan meload yang tertampil sebanyak lebar daripada tampilan mobilenya. Daripada bingung, kita coba saja ya. Ini kan untuk si list view-nya akan meload semuanya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk yang recycler view. Nah, recycler view-nya tadi kita akan masukkan pada si main activity, di mana kalau misalnya kita yang mengklik navigation si jurnal bawah ini, maka dia akan pindah ke activity si recycler view-nya. Kemudian kita coba. Nah, ini akan dilihat kita pada si loket ini. Nih, dia akan meload si itemnya itu pada posisi ke-8 karena ini description 9. Kemudian kalau misalnya kita naikkan ke atas, nih misalnya kayak gini. Kemudian baru dia mengelot sampai 17 kan. Nah, kalau misalnya kita turunkan lagi dia, nah baru dia melot sampai yang ke bawah-bawahnya. Kemudian kalau misalnya kita ambil yang atas ini lagi, baru dia melot yang atasnya posisinya gitu. Jadi dia tuh bakal melot si bagian yang terlihat saja seperti itu. Nah, begitu cara untuk kita membuat
si recycler view dengan menampilkan list gambar yang sesuai. Ini kan list gambarnya sesuai, ini bagian mental health. Oke, nah mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Ya, oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update lainnya. Sampai jumpa.